Hari Milad Universitas Syiah Kuala, USK, berarti mengenang jejak sejarah Universitas Syiah Kuala, sekaligus menghormati dan memuliakan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Dalam rangka memperingati hari-hari yang penuh kenangan yang mengharukan itu, sebagai alumnus Fakultas Hukum USK 2007, saya bermaksud mengisahkan perihal masyarakat di 4 kampung, Gampong, yang amat menghormati Teungku Syiah. Gampong pertama adalah Gampong Tampieng Baroh, Mukim Calewe, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidi. Gampong kedua dan 3 adalah Gampong Dayah Muara dan Gampong Sawiet, yang keduanya dalam Kecamatan Pekanbaru, Kabupaten Pidi. Penduduk Tampieng Baroh memiliki sebuah maunasah yang sejak dulu bernama Maunasah Teungku Syiah. Dinamakan demikian karena TGK Syiah pernah menunaikan sembahyang di maunasah itu. Beberapa tiang dari bangunan lama juga masih terlihat utuh. Sebuah batu yang dipercaya pernah ditapaki, diinjak TGK Syiah untuk naik ke maunasah masih ada sampai hari ini. Dulu, bila orang hendak naik ke maunasah harus mencuci kaki, sekalian berwudhu di sumur, kemudian melangkah di atas batu sebagai alas tapak kaki hingga ke tangga maunasah. Salah satu batu itulah yang masih dijumpai di maunasah itu yang digelari Bate Teungku Syiah. Informasi, Peumulia, Teungku, TGK, Syiah ini saya peroleh dari DRS Zulkifli As alias Pak Jowel, yang pernah menjadi Teungku Imum di Gampong Tampieng Baroh. Selesai kami mengikuti hari penutupan kuliah di Pascasarjana UIN Araniri di hari Minggu pagi, 15 Ramadan 1435 yang lalu. Saya mewawancarai Pak Jowel di ruang tunggu gedung pasca itu. Menurut kisah turun-temurun masyarakat setempat, TGK Syiah yang dianggap pernah mengunjungi kampung mereka adalah Syekh Abdul Rauf, yang juga bergelar Teungku Syiah Kuala. Menurut DRS Zulkifli As, yang juga Kepala SDN Damai Desa Jurong, Calewe, kampung lain yang juga dipercaya pernah didatangi TGK Syiah adalah Gampong Dayah Muara dan Gampong Sawiet. Meunara yang disebut muara tempat memandangkan azan itu masih berdiri kokoh sampai sekarang. Ketiga kampung itu letaknya bertetangga. Dengan diantar Pak Jowel, saya telah menyaksikan sendiri maunasah Teungku Syiah, Bate TGK Syiah dan meunara dari maunasah Dayah Meunara itu beberapa tahun lalu. Sebab itulah ketiga kampung ini setiap tahun selalu mengadakan Handuri Teungku Syiah dalam rangka mengenang dan mengambil berkah seumpama kunjungan ulama besar yang bergelar TGK Syiah itu. Sekiranya memang benar sebagai kepercayaan masyarakat bahwa TGK Syiah yang mereka hormati itu adalah Syekh Abdul Rauf atau Teungku Syiah Kuala, maka berarti kenduri Teungku Syiah telah berlangsung beberapa abad. Menurut pengalaman Pak Jowel yang juga dosen Universitas Jabal Ghafur, Uniha, Sigli, tradisi handuri TGK Syiah di kampungnya telah dilakukan cukup lama dan tak pernah putus. Paling-paling hanya tata cara pelaksanaannya yang berubah sesuai perkembangan zaman. Pak Jowel sendiri sudah menyaksikan 30 kali handuri TGK Syiah, yakni sejak tahun 1984 ia berkeluarga serta tinggal di Gampong Tampieng Baroh. Tempo dulu, acara kenduri TGK Syiah berlangsung cukup bersahaja. Ketiga kampung itu melaksanakannya secara khusus sebagai upacara istimewa. Masing-masing rumah keluarga mempersiapkan hidangan nasi lengkap dengan lauk pauknya untuk dihantarkan ke maunasah. Tamu yang diundang adalah penduduk dari 2 kampung bertetangga. Jika yang melangsungkan kenduri Kampung Tampieng Baroh, maka warga kampung Dayah Muara dan Sawiet akan diundang ke maunasah Teungku Syiah untuk menyantap kenduri. Begitu pula sebaliknya. Namun, jika acara kenduri lebih besar, barulah warga di kampung-kampung lain turut diundang. Berarti mengundang warga 2 kampung yang pernah disinggahi Teungku Syiah, nampaknya termasuk wajib. Dalam pelaksanaan handuri TGK Syiah yang sudah bergantian abad itu, pernah pula dibuat kenduri 3 hari berturut-turut. Misalnya, hari pertama adalah kenduri Maulid, hari kedua merupakan handuri TGK Syiah, sedangkan di hari ketiga adalah handuri Belang, kenduri bersawah. Namun, beberapa tahun terakhir,
Handuri TGK Syiah sudah diserentakkan dengan kenduri Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kini, masyarakat sekitar masih menganggap bertuah Meunasah Teungku Syiah itu. Hal ini terkesan dengan masih adanya orang-orang yang membayar nazar peulhiweh kau. Misalnya, bila tanaman padi di sawah diganggu hama tikus, maka warga pun bernazar ke Meunasah itu. Ketika nazar terkabul, maka mereka pun mengantar sejumlah kiloan padi buat dana abadi Meunasah TGK Syiah. Begitulah yang dipraktekkan masyarakat Kampung Tampieng Baroh, Dayah Muara dan Desa Sawiet, Kabupaten Pidi sejak dulu sampai kini. Hanya dengan pernah disinggahinya sekali ke kampung mereka oleh seorang teungku Syiah yang amat dihormati, maka mereka pun telah melangsungkan handuri teungku Syiah bergantian abad. Bila bagi masyarakat 3 gampong di Pidi mempunyai Meunasah Teungku Syiah dan handuri Teungku Syiah, maka bagi masyarakat Blangwoi, Kota Banda Aceh juga punya kenangan tersendiri terhadap Syekh Abdul Rauf Teungku Syiah Kuala. Mereka memiliki bel Teungku Syiah yang tetap terpelihara turun-temurun sampai peristiwa tsunami Aceh, 26 Desember 2004. Sebagai kelaziman tempo dulu, bel itu selain sebagai tempat pengajian, pada malam hari juga menjadi lahan penginapan bagi pemuda-pemuda lajang sedesa. Namun, bila tidur di bel Teungku Syiah, mereka harus berlaku tertib, suci dan sopan. Bila melanggar, pasti ada peristiwa aneh yang bakal terjadi.